Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Raja Fawaz Pajajaran Lagatari dengan NPM 130 11 8075, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Akidah dalam perspektif Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Mari kita ke latar belakang masalah. Permasalahan pendidikan bukan hal yang mudah diselesaikan di seluruh dunia. Di masing-masing negara mempunyai masalah pendidikan yang sulit terselesaikan. Di Indonesia, yang paling sulit terselesaikan adalah bullying atau perundungan. Perundungan ini suatu hal yang susah dihilangkan karena kejenjangan sosial, bergaul, dan lain-lain. Kedua, permasalahan akidah di sekitar kita. Permasalahan akidah di sekitar kita yaitu syirik. Syirik itu seperti menduakan Tuhan lah. Menduakan Tuhan. Dari dua masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti apa sih nilai-nilai pendidikan akidah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minun bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh hasil penelitian dan pembahasan. Analisis esensi Quran Surat Al-Baqarah dari perspektif pendidikan akidah. Yang pertama, Allah itu dekat dengan hambanya yang beriman. Seperti yang saya jelaskan tadi, Allah itu dekat, saking dekatnya lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Tapi yang manakah orang yang disebut dengan orang yang beriman? Allah bersabda dalam surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, karenanya mereka bertawakal. Itu yang dimaksud dengan Allah itu dekat dengan hamba-hambanya yang beriman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya. Mengabulkan di sini, para ulama menjelaskan ada hal-hal yang harus dipenuhi sebelum doa itu dikabulkan. Seperti terhindar dari makan makanan yang haram. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan akidah dari Quran Surat Al-Baqarah 186. Nilai-nilai pendidikan yaitu nilai ketauhidan. Seperti yang kita tahu, tauhid itu berarti mengesahkan Allah, hanya Allah yang dia sembah. Poin pertama, Allah itu dekat dengan hambanya yang beriman. Seperti saya jelaskan tadi, dekat dengan hambanya yang beriman, iman yang jika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya, seperti itu. Yakin akan ibadah Allah yaitu doa. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Mengapa bilang inti dari ibadah? Karena pada saat berdoa, kita itu memohon dan meminta kepada Allah dengan kerendahan hati dan ikhlas, dan berharap ingin doanya itu terkabulkan. Poin yang ketiga dari nilai ketauhidan ini, berdoa hanya kepada Allah dan tidak berdoa kepada yang lain, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah yang saya tadi bacakan, yang ayat 186 itu, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Itu beriman, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa doa hambanya itu tidak akan tersia-siakan dan pasti akan dikabulkan. Jika tidak dikabulkan hari ini, akan dikabulkan nanti pada saat yang tepat, atau tidak
atau tidak nanti pada saat di akhirat nanti kita bisa mengambil doa tersebut. Dan poin yang kedua dari nilai ketakwaan ini, Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Jadi maksud menyia-nyiakan ini seperti ini, kita berdoa. Allah itu dengar doa kita, tapi Allah itu pengen lihat apakah kita itu betul-betul serius dalam kita berdoa, atau cuman berdoa aja, berdoa tapi tidak ada keseriusan di dalam hati. Yang ketiga, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Doalah terus menerus, jangan pernah menyerah. Nabi Muhammad pernah berkata bahwa ada seseorang yang berdoa, tapi merasa tidak dikabulkan. Maka dia pun menyerah berdoa, dan dia tidak pernah berdoa lagi seperti itu. Kita itu harus yakin, kita harus tetap yakin, berserah diri kepada Allah, apakah Allah akan memberikannya sekarang, mengabulkannya sekarang, atau nanti pada saat yang tepat. Kesimpulan yang pertama, hendaknya manusia meminta bantuan hanya kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah kita menggantungkan diri, menggantungkan harapan, tempat kita meminta pertolongan, meminta rezeki, dan meminta ampun kepada. Yang kedua, hendaknya manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh atas segala perintahnya, beribadah padanya. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, melaksanakan segala perintahnya agar mendapatkan pahala, dan menjauhi larangannya agar terhindar dari siksaannya atau dosa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.